Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Dan pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, anggota Badan Anggaran DPR RI menegaskan dalam menghadapi ancaman krisis, Indonesia harus memperkuat pengawasan dan memanfaatkan peluang ekonomi global dengan strategi skala prioritas yang jelas. Anggota Badan Anggaran DPR RI Budi S. Kanang menegaskan, Indonesia harus memperkuat pengawasan dan memanfaatkan peluang ekonomi global untuk menghadapi ancaman krisis. Menurutnya, strategi ini perlu disusun dengan skala prioritas yang jelas agar kebijakan ekonomi benar-benar berdampak bagi masyarakat. Kanang mengungkapkan bahwa ekonomi dunia saat ini mengalami stagnasi, bahkan beberapa negara mengalami penurunan pertumbuhan. Menurutnya, Indonesia perlu segera menyusun strategi yang tepat dalam menghadapi krisis, salah satunya dengan memanfaatkan peluang ekonomi luar negeri. Ya, jadi pemerintah mesti hati-hati. Yang pertama, banyak terobosan-terobosan yang diagendakan oleh Bapak Presiden, yang dilakukan oleh para menteri-menterinya. Yang pertama pengawasan. Pengawasan ini harus clear, ya, jauhkan dari kepentingan politis, kepentingan golongan. Karena krisis ini hanya bisa dilakukan ketika pimpinan-pimpinan di posnya masing-masing mampu memikirkan bagaimana manfaat daripada kebijakan negara ini untuk rakyat. Maka susunlah, mari kita susun bersama tentang skala prioritas. Kalau kita mampu menyusun skala prioritas, itulah krisis akan selesai. Itu kira-kira. Budi juga mendorong transparansi anggaran oleh pemerintah dan seluruh kementerian atau lembaga negara, serta berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan anggaran yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Halim dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan bank emas pertama di Indonesia pada Februari ini guna mengoptimalisasi ekosistem produksi emas yang selama ini belum mampu dikelola secara maksimal. Berdekatan dengan diluncurkannya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Presiden Prabowo Subianto juga akan meluncurkan bank emas pertama di Indonesia pada Februari ini. Bank emas hadir untuk mengoptimalisasi ekosistem produksi emas yang selama ini belum mampu dikelola secara maksimal di dalam negeri. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 6 DPR RI Kawendra Lukistian menyoroti rendahnya hasil produksi emas di Indonesia. Padahal, Indonesia menempati urutan ke-6 negara dengan cadangan emas terbesar di dunia. Sejalan dengan misi Danantara yakni untuk meningkatkan peluang Indonesia dalam mencapai target ekonomi 8%, Kawendra berharap bank emas ini dapat membantu mengelola dan memanfaatkan cadangan emas Indonesia untuk produksi yang lebih masif lagi. Produksi emas batangan kita dan optimalisasi emas batangan kita belum optimal, baru sekitar 78 ton lah. Jadi kita urutan 40 sekian kalau produk untuk emas batangan. Sementara cadangan emas kita urutan ke-6. Jadi ekosistemnya belum optimal. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Bullion Bank ini, bank emas, ekosistem emas ini jauh lebih optimal dan tentu akan mendorong perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi, seperti itu. Kita punya sumber dayanya di dalam negeri, tapi kenapa tidak kita optimalkan di dalam negeri? Malah kita lempar keluar, produksinya di luar. Nah, jadi yang kita dorong itu dengan hadirnya bank emas adalah produksi emas dalam negeri. Lebih lanjut, Komisi 6 DPR RI juga akan mendorong kolaborasi yang berkelanjutan antara PT Antam dan PT Freeport Indonesia dalam mengoptimalkan pengolahan dan pendistribusian hasil produksi emas dalam negeri. Kolaborasi sangat diperlukan untuk mengoptimalkan nilai tambah emas dan mengurangi ketergantungan terhadap produk hasil tambang impor. Adila dan Angga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI mendesak PT Pertamina Patraniaga untuk segera meluruskan isu terkait dengan bahan bakar Pertamax yang dioplos dengan Pertalite. Hal ini guna mengatasi kecemasan yang ada di masyarakat. Baru-baru ini masyarakat dikejutkan dengan adanya isu bahan bakar minyak RON 92 atau Pertamax yang diduga dioplos dengan bahan bakar minyak RON 90 atau Pertalite. Menanggapi hal itu, Komisi 12 DPR RI mendesak PT Pertamina Patraniaga untuk segera meluruskan isu tersebut guna mengatasi kecemasan di masyarakat.
Anggota Komisi 12 DPR RI Ratna Juwita Sari menyampaikan, PT Pertamina Patraniaga perlu menjelaskan kepada publik bahwa proses blending di terminal BBM tidak sama atau bukan oplosan antara BBM Pertamax dan Pertalite, melainkan proses injeksi warna untuk membedakan produk agar mudah dikenali. Tak hanya itu, PT Pertamina Patraniaga juga perlu melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat terkait mekanisme penentuan RON dan evaluasinya guna meredam kecemasan dan kepanikan yang terjadi di masyarakat. Apa yang dimaksud dengan RON oplosan itu tidak sama dengan yang dimaksud dengan blending RON yang terjadi pada bisnis distribusi BBM selama ini gitu. Sehingga kita percayakan semuanya kepada Lemigas yang mereka ini secara berkala sudah melakukan pengecekan terkait kualitas dari RON masing-masing yang disalurkan. Jadi pengecekannya itu dilakukan secara random sampling, bisa 2-3 kali dalam 1 tahun. Jadi kami berharap masyarakat tidak panik dan kami dari Komisi 12 sangat mengapresiasi dalam hal ini proses hukum yang dilakukan. Kita menghormati juga, tapi jangan sampai ada narasi-narasi yang dibiarkan menjadi liar dan membuat trust publik kepada BUMN. Andini dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, seperti yang diketahui, pemberangkatan jemaah yang tidak sesuai urutan hingga permasalahan teknis haji di Arab Saudi menjadi sejumlah permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan haji 2024. Untuk itu, Komisi 8 DPR RI berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi di tahun 2025 dan mengantisipasinya dengan merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17, revisi Undang-Undang Haji merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji bagi calon jemaah Indonesia. Revisi ini juga diharapkan memperkuat komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kemudahan bagi rakyat Indonesia yang ingin menunaikan rukun Islam kelima. Pemirsa, saksikan liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan haji tahun 2024 barangkali masih terngiang di benak jemaah haji Indonesia. Sebagaimana hal itu terekspos dalam rapat panitia khusus haji DPR RI periode lalu, mulai dari pemberangkatan jemaah yang tidak sesuai urutan hingga permasalahan teknis haji di Arab Saudi. Tim pengawas haji DPR bahkan melihat langsung permasalahan itu, di antaranya fasilitas ramah lansia yang masih kurang, antrian panjang di toilet, kurangnya kasur bagi jemaah, serta penempatan jemaah tidak sesuai maktab. Tahun 2024 telah berlalu. Kini pemerintah tengah bersiap mengurusi penyelenggaraan haji tahun 2025. Segenap permasalahan tahun lalu tentu diharapkan menjadi bahan evaluasi
untuk memperbaiki pelaksanaan haji 2025. Itulah yang mendorong Komisi 8 DPR RI untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menekankan revisi Undang-Undang Haji dan Umroh akan memberi kejelasan dan payung hukum bagi lembaga penyelenggara. Salah satunya terkait peran kelembagaan antara Kementerian Agama dan BPH. Sebab permasalahan haji terhitung kompleks dan melibatkan banyak instansi. Mulai dari jamaah, ekonomi, hingga kerjasama antar dua negara. Apalagi ada wacana untuk menggunakan kuota haji dari negara sahabat. Sebetulnya tingkatnya kementerian, karena ada urusan jamaah, ada urusan keuangan haji, ada ekosistem ekonomi perhajian, ada jamaah. Itu sebetulnya besar sekali urusannya. Belum lagi MOU dengan pihak-pihak lain. Kalau sekarang kita MOU dengan negara Saudi karena di situ penyelenggaraan. Kalau ada pasal yang kerjasama kuota dengan pihak-pihak negara sahabat pengirim jamaah, kita akan MOU lagi dengan negara-negara sahabat. Itu panjang sekali, karena itu sepertinya layaknya Kementerian Haji. Revisi Undang-Undang Haji dan Umroh nantinya akan mengatur persoalan kuota haji khusus dan reguler. Selain itu juga terkait ekosistem ekonomi haji, penggunaan visa haji furoda dan mandiri, digitalisasi layanan haji, hingga solusi penguraian antrian calon jemaah haji. Terkait hal itu, Komisi 8 DPR RI telah menggelar rapat dengar pendapat umum dengan berbagai asosiasi penyelenggara haji. Daripada haji khusus ini ya, asosiasi Ampuri, Satu dan lain sebagainya, itu rata-rata 7 sampai 8 tahun daftar antriannya. Tapi haji reguler itu antriannya kan 20 sampai 50 tahun. Tentunya dalam penyusunan rancangan undang-undang penyelenggaraan ibadah haji, tentunya di sini kita melihat bahwa supaya ada keadilan daripada yang pertama tentunya haji reguler itu sendiri, supaya ya bagaimana mungkin ada pendekatan waktu ya, jangan tidak terlalu timpang. Komisi 8 DPR RI berkomitmen untuk menghasilkan revisi undang-undang yang komprehensif dan transformatif. Beberapa aspirasi masyarakat dari Majelis Ulama Indonesia serta Ormas Islam telah diakomodir, sehingga revisi undang-undang dapat sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan haji hingga 10 tahun mendatang. Banyak masukan yang baik-baik tadi, bagus-bagus, jadi bisa melengkapi nanti apa-apa yang sudah kita rumuskan, sehingga nanti benar-benar undang-undang yang kita launching nanti dari revisi ini benar-benar bisa panjang gitu ya. Revisi Undang-Undang Haji merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji bagi calon jemaah Indonesia. Adanya pembaruan ini diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih transparan, adil, dan efisien. Revisi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kemudahan bagi rakyat Indonesia yang ingin menunaikan rukun Islam kelima. Pemerintah melakukan efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian. Pemirsa, ini diharapkan efisiensi tidak mengganggu pelaksanaan program ketahanan pangan yang menjadi prioritas nasional. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia.
Pemirsa, terkait dengan efisiensi anggaran, Komisi 4 DPR RI meminta Kementan melakukan penyesuaian anggaran tanpa mengorbankan program strategis yang berdampak langsung pada produktivitas pertanian. Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Mas Vincent. Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara 2, di mana pemirsa pada yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah saat ini sedang gencar mengefisiensikan anggaran, yaitu sebesar 306 triliun di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk salah satunya yaitu Kementerian Kementan. Dan bagaimana dampaknya ini pada sektor-sektor tersebut, dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya yaitu Bapak Dadang Nasir dari fraksi Golkar. Pak, bagaimana Pak pendapat Bapak terkait ada efisiensi anggaran di mitra kerja Bapak di Kementan? Ya, tentunya ini efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ya patut didukung secara bersama, karena alasannya efisiensi itu sebesar-besarnya untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Kalau itu dasarnya untuk rakyat, maka secara pribadi fraksi maupun komisi kita sangat setuju dengan mengefisiensikan anggaran yang sudah dirancang sebelumnya. Namun tadi ada kekhawatiran dampak terhadap cita-cita Presiden sendiri, cita-cita kita semua, kaitan dengan bagaimana kita mandiri pangan. Nah, ini agak rentan ini ketika Kementan anggarannya diefisiensi 10 triliun. Menurut saya agak rentan ini, karena Kementan ini juga strategis untuk mendukung ketersediaan pangan yang kaitan dengan MBG, ya makan gizi gratis, bergizi gratis ini tentu ditunjang oleh produk-produk yang dihasilkan oleh Kementan. Namun setelah kita tanyakan kepada Pak Menterinya langsung, itu memang Pak Menterinya mencoba akan menyanggupi agar tidak berpengaruh, mengefisiensi ini tidak terlalu berpengaruh terhadap ketahanan pangan yang disiapkan dengan ketahanan pangan. Namun kita melihat bahwa pangan itu bukan sekedar beras, tapi pangan itu juga diharapkan hasil pangan itu dari protein. Untuk bergizi itu kan proteinnya penting, dari hewani, dari ayam telurnya, dagingnya, dari sapi dagingnya dan susunya, terus buah-buahannya. Nah, ini harus keseimbangan. Ya, kita titipkan, kita sampaikan kepada Kementan agar keseimbangan dengan adanya evaluasi dan efisiensi anggaran ini, breakdown-nya jangan sampai ada beberapa dirjen anggarannya terefisiensi sehingga kegiatannya jadi kurang. Terutama misalkan di sektor buah-buahan. Mana yang buah-buahan yang sudah mandiri, sudah tidak impor. Mana yang bisa menekan impor. Contoh, buah anggur kan bisa ditanam di Sita. Apalagi yang bisa ditanam yang sudah mandiri di kita itu banyak tuh. Anggur, jeruk itu ditunjang. Terus nanti ada enau dan macam-macam aneka pangan yang harus dikuatkan. Dengan 10 T di Bintang, di efisiensi, mudah-mudahan ini harapannya tidak mengganggu kemandirian pangan yang dicita-citakan itu, dengan targetnya itu. Ini terkait kembali lagi ke tantangan ini merupakan PR besar bagi Kementan ya Pak, apalagi terlebih buat komisi Bapak. Langkah konkret ke depan Pak untuk memastikan hubungannya juga dengan kemandirian pangan, swasembada pangan nanti berefek ke MBGK atau bagaimana? Buat langkah ke depan Pak konkret dalam mengawal MBG ke depan. Ya tentu tadi kan kita sudah melihat ya persiapan bagaimana food estate disiapkan. Tinggal yang ramai itu kan di Papua. Itu juga harus dievaluasi. Kalau yang di Kalimantan kelihatan ada persiapan berkembang. Tapi berapa ton itu per hektarnya? Ini kan belum real ya. Tapi ini kalau daya kerja, daya juangnya bagaimana
anak-anak milenial ikut terlibat. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan waktunya. Selamat bertugas kembali Bapak. Terima kasih ya. Ya. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI yaitu Bapak Dadang Neser, di mana membahas terkait dengan efisiensi di mitra kerjanya yaitu Kementan. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Nah, apa saja nih isu yang menjadi sorotan di media-media online serta bagaimana tanggapan dari sejumlah anggota Dewan? Tentunya bersama rekan kami Rini Reski. Silakan Rini. Baik, terima kasih rekan Alfat Rizky dan selamat sore pemirsa, kita masuk ke segmen media online. Kali ini berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu mengenai polemik pemberedelan karya seni diharapkan tidak terulang pemirsa. Kita lihat ke layar kaca. Baik pemirsa, di sini DPR RI menyoroti kasus pemberedelan karya seni yang terjadi pada band punk Sukatani. Dan tentunya terkait hal ini, di sini anggota Komisi 13 DPR RI yaitu Mafirion mendesak pemerintah untuk memastikan tidak ada institusi negara yang mengekang kebebasan berekspresi. Apalagi sampai harus melakukan pemberedelan sebuah karya seni. Sebagaimana diketahui ini pemirsa, di sini konstitusi mengamanatkan negara untuk melindungi warganya sehingga termasuk hak menyampaikan pendapat dan juga berekspresi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang hak sipil dan juga politik. Dan pemirsa, DPR RI tentunya menyayangkan kasus ini dan juga mengkritis oknum polisi yang terlibat serta menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi. Dan pemirsa, di sini juga Kementerian Hak Asasi Manusia diminta untuk memberikan advokasi terhadap personel Sukatani untuk menyampaikan ke publik bahwa kebebasan berekspresi maupun menyampaikan pendapat di Indonesia benar-benar harus dilindungi. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu mengenai Komisi 9 DPR RI yang meminta Kemnaker mempercepat regulasi perlindungan pekerja berbasis aplikasi. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik pemirsa, di sini anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Neti Prasetyani mendorong Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk segera menyelesaikan regulasi komprehensif terkait perlindungan pekerja berbasis aplikasi. Seperti pengemudi ojek, daring dan juga kurir pemirsa, di mana statusnya masih belum jelas dan juga tidak memiliki posisi tawar yang seimbang dengan perusahaan platform digital. Tentunya kondisi ini berpotensi menimbulkan eksploitasi, ketidakpastian status kerja, serta minimnya jaminan sosial bagi pekerja di sektor ekonomi digital. Dan juga pemirsa, kebijakan platform digital yang kerap berubah secara sepihak, termasuk pemotongan insentif yang semakin menekan kondisi ekonomi para pekerjanya. Selain itu juga pemirsa, regulasi hadir sebagai landasan bagi aplikator agar memberikan perhatian kepada pekerja menjelang hari raya. Negara harus hadir untuk memastikan kesejahteraan dan juga keadilan bagi mereka para pekerja. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan polemik pemberedelan karya seni
yang diharapkan tidak terulang. Dan juga Komisi 9 DPR RI meminta Kemnaker untuk mempercepat regulasi perlindungan pekerja berbasis aplikasi. Sekian dari saya, Rina Reski, kembali ke rekan Alfat Rizky. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.